Pertama, tentu kami dari Yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan kasir atas upaya dari FOSIS yang luar biasa. Tepuk tangan. Karena FOSIS SDIT Insan Tama ini kebetulan saya beberapa kali membuka acaranya, yang paling sering mengadakan event-event yang luar biasa. Seperti hari ini Ustadz Budi Azhari itu narasumber yang saya kira luar biasa. Kita bisa berguru kepada beliau. Beliau adalah narasumber yang terbaik. Kalau kita merindukan orang tua masuk surga. Gimana persisnya? Menjadi orang tua yang dirindukan surga. Berarti surga aja rindu menantikan. Bapak sekalian, tentu kita semua telah menjadi orang tua. Kok saya kira tidak mudah menjadi kriteria orang tua yang dirindukan surga itu. Betul atau betul? Mungkin dulu kita menikah, bapak-bapak, apakah sudah pernah belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik? Apakah ibu-ibu ketika menerima lamaran sang suami dulu sudah siap menjadi ibu yang baik? Wajar saja. Berarti nikah kita itu nikah-nikahan. Kalau kemudian anak kita menjadi anak-anakan. Nah, saya kira nanti sayang ini, saya memuji orang yang nggak ada. Ini mudah-mudahan tidak nyasar ya Ustadz Budi Azhari. Karena tadi saya cek ke panitia, kontaknya itu hanya asisten, tidak langsung kepada Ustadz Budi. Sementara asistennya sedang nyopir. Nah ini panitia harus tanggung jawab kalau tidak nyampe sini nanti. Beliau adalah tadi saya katakan narasumber yang luar biasa, karena beliau ini meskipun masih muda, beliau lahir 75, Bapak sekalian. Kelahiran tahun 75. Beliau tetangga saya, Tulungagung, saya Ponorogo. Ngaku-ngaku ya. Tidak apa-apa, orang soleh kita aku-aku. Dan beliau adalah alumni Madinah jurusan atau fakultas hadis dan jurusan sejarah Islam dengan predikat cum laude. Jadi kalau nanti beliau mengupas bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan surga, itu adalah tepat sekali. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada FOSIS yang telah menghadirkan beliau. Saya pada saat haji tahun 2011 bertanya kepada Syekh, habis sholat jamaah itu biasanya ada syekh-syekh yang membuat halaqah di Masjidil Haram, demikian juga di Madinah. Saya bertanya dengan terbata-bata bahasa Arab yang sebisa saya, bagaimana saya supaya merasa dekat, doa saya merasa dekat, merasa saya itu dekat dengan Rasulullah. Jawab beliau sederhana, bacalah sirah Nabi, bacalah sahabat-sahabat Nabi, kisah-kisah sahabat Nabi, maka Anda akan seperti berada di tengah-tengah Rasulullah dan berada di tengah-tengah para sahabat. Kemudian itulah yang mendekatkan diri kita, seakan-akan kita bersama hidup dengan mereka. Bapak-ibu sekalian, Ustadz Budi Azhari, beliau pakar hadis, tentu tahu betul bagaimana seluk-beluk Rasulullah yang dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti apa uswatun hasanah dalam mendidik anak, dalam mendidik cucu, karena Rasulullah juga punya cucu. Bapak-bapak juga bagaimana cara mendidik
istri. Ibu-ibu juga bagaimana menghormati suami. Itu lengkap di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira nanti Ustadz Budi Asari juga akan mengupas mungkin kalau membuat teladan itu, selain orang yang sangat luar biasa diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Luqman yang dibaca oleh anak-anak kita tadi. Siapa teladan kedua dalam menjadi orang tua? Siapa? Ada yang tahu? Coba dibuka surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh ada teladan uswah hasanah keseluruhan ya, di dalam, terutama juga di dalam mendidik anak. Itu adalah fi Ibrahima, di dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian dipertegas dari dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6-nya bahwa laqad kana fihim uswatun hasanatun. Sungguh ada teladan fihim, di dalam diri Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya itu uswatun hasanatun. Maka wajar kalau kita di dalam sholat selalu menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim kama sholaita ala ali Ibrahim. Itulah teladan-teladan kita di dalam mendidik umat, mendidik anak kita menjadi orang tua yang dirindukan surga. Jadi kalau kita betul-betul ingin dirindukan surga, itulah teladan-teladan kita. Dan tentu nanti Ustadz Azhari yang pakar hadis tahu persis bagaimana seluk-beluk Rasulullah dalam mendidik anak ini. Selain beliau sebagai pembawa acara khalifah di Trans 7 ya, beliau juga dikenal sebagai parenting Nabawi. Akhirnya kami ucapkan sekali lagi selamat mengikuti kajian ini, mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat, melengkapi dari taklim-taklim yang lain. Dan ini juga bagian dari manifestasi keterpaduan di dalam konsep penyelenggaraan sekolah Islam terpadu Insan Tama. Terpadu dari sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan alhamdulillah ini terbuktikan kontribusi masjid ini juga bagian dari keterpaduan terhadap masyarakat. Kita juga berharap cita-cita kita bukan apa-apa menyekolahkan, mungkin Bapak Ibu merasa mahal, kami pun juga merasa mahal, ini nggak selesai membuat infrastruktur yang lengkap. Demi apa? Bukan untuk hebat, untuk apa, tapi tentu juga surga. The ultimate goal dari kita mendidik anak kita itu adalah menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu keterpaduan yang kita maksud di dalam kurikulum kita adalah bagaimana memadukan kita bisa menciptakan saksiyah Islamiyah anak-anak kita ini dengan bekal sakofah yang cukup. Dan ibu-ibu parent FOSIS, bahwa FOSIS juga memfasilitasi sakofah itu. Dan yang ketiga tentu menjalankan amanah Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yaitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, dalam hal ini adalah saintek. Jadi kita berharap anak-anak kita nanti soleh dengan ciri pola pikirnya Islami, tingkah lakunya Islami. Oleh karena itu di Insan Tama tidak ada guru agama, guru umum, semuanya guru, semuanya ustadz, harus mengcover semuanya itu. Kemudian kita bekali juga dengan sakofah, dan tentu juga kita tidak ingin ketinggalan dengan ilmu pengetahuan. Saya kira FOSIS Insan Tama sangat mendukung ini, dan sekali lagi kami ucapkan dari Yayasan apresiasi yang luar biasa kepada FOSIS SDIT Insan Tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.